Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 43. Selepas Kenshin meninggalkan tempat itu, tak beberapa lama, hanya berselang 5 menit, Ririn keluar membuka pintu yang baru saja dilewati Kenshin. Rupanya, ia berjalan menuju ruang kantornya Niken, untuk menanyakan rekapan data yang baru saja ia dapat. Lalu masuklah ia di ruang yang ditempati Niken. "Permisi ya Mbak, maaf mengganggu, kini saya mau tanya." Sambil membawa map tebal ia membuka lembaran tulisan itu. Kemudian ia bicara, "Maaf ya Mbak Niken, kini catatan yang ada di kotak kecil ini, apa juga dimasukkan ya?" Lalu Niken pun melihat, kemudian ia bicara, "Ya iyalah Mbak, masa gini aja harus tanya." Ririn pun menyahutnya, "Oh maaf ya Mbak, soalnya saya khawatir salah, makanya tanya Mbahnya." "Iya, tapi lain kali dibaca dulu ya, biar Mbahnya gak tanya-tanya terus, antar malah dianggap gak bisa jadi admin yang benar di tempat ini." "Niken ini gimana sih, orang tanya kok malah ditakuti, padahal Ririn kan pegawai baru, itu pun baru juga tanya 1 kali, malah dibilang tanya terus." Lalu Ririn pun menjawab, "Iya makasih ya Mbak, maaf nih ya saya mengganggu waktunya." Ririn yang mau meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja dipanggil Niken kembali. Mbak tunggu dulu nih, maaf nih tolong titip ini ya, taruh di tempat sampah depan." Niken memberikan sejumlah kertas putih bekas printout dan beberapa surat berwarna coklat. Lalu Ririn pun menerimanya, dibawalah kumpulan kertas itu keluar. Sambil berjalan mencari tempat sampah, ia melihat 3 kertas amplop yang ukurannya rada besar. Kemudian Ririn mengira ini kok seperti serasa baru ya, tanggal dan harinya baru kemarin. Setelah dilihat dengan seksama, sepertinya ini mirip surat lamaran kerja, bisik Ririn. Lalu dibaliklah satu persatu surat itu. Ketika membaliknya di urutan ketiga, ia menjadi kaget banget, dan terkejutnya luar biasa. Tak sengaja ia membaca sebuah nama, Kenshin, nama yang tertera di depan kop surat itu. Ia pun segera menghentikan langkahnya. Dengan masih berdiri, segera saja ia membuka isi dalam amplop itu. Ternyata setelah dilihat, memang benar ini adalah Kenshin, disertai foto dan daftar riwayat hidup. Lalu dibacalah semuanya. Rupanya, Kenshin melamar kerja cleaning service di sini. Ririn menjadi bertanya sendiri, apa ia keluar kerja di tempat sebelumnya ya? Rasanya ini aneh banget deh. Kenapa Kenshin harus melamar kerja segala? Padahal kan dia kemarin bisa. Aduh, aku jadi bingung nih. Ririn yang dulu pernah menjadi teman akrabnya, namun saat ini Kenshin begitu misteri baginya. Lantas ia pun melihat alamat yang tertera di halaman kertas itu, dan segera saja ia masukkan dalam tasnya. Lalu ia berpikir, Mbak Niken ini gimana ya? Masa lamaran masih baru gini langsung dibuang ke tempat sampah. Sepertinya Mbak Niken ini gak bisa hargai orang apa ya? Ririn merasa tersinggung, karena surat lamaran kerja temannya dibuang begitu saja. Dan ia pun kembali ke ruang kerjanya. Setelah beberapa jam, akhirnya jam kerja pun telah usai. Terlihat Ririn nampak berkemas dan bersiap untuk kembali pulang. Ririn yang berhari-hari penasaran dengan Kenshin dan ingin bertemu dengannya. Ibarat mendapat petunjuk, ia pun tak mau menyiakan kesempatan itu. Dilihatlah kembali alamat tempat Kenshin. Segera saja ia naik angkutan umum yang berbeda, untuk mencari alamat jalan yang dimaksud tersebut. Sore hari tepat jam 4:15, ia telah sampai di alamat itu. Dengan berjalan sendiri, ia menyusuri kampung yang jalannya terlihat agak lebar. Setelah bertanya pada warga setempat, akhirnya ia tiba di depan rumah yang dimaksud. "Permisi Mas, maaf nih ya, saya mau tanya, rumahnya Mas Kenshin ada di mana ya?" Kebetulan sekali, yang ditanya adalah temannya yang mempunyai sepeda motor butut, yang beberapa waktu lalu dipakai Kenshin dan menabrak mobilnya Sirena. "Tunggu ya Mbak, saya panggilkan." Dengan mengetuk pintu kamar sederhana itu, dan Ririn pun ada di belakang temannya. Tok tok tok, tok tok tok, "Hai Ken, ada yang cari ini." "Oh ya Wan," nama temannya adalah Iwano. Ketika dibuka pintu itu, Kenshin menjadi terkejut banget. Ada Ririn yang berdiri di belakang temannya sambil tersenyum melihatnya. "Hai Rin, kamu kok tahu aku ada di sini? Ada apa ya? Sampai aku bingung nih." Lalu temannya berkata, "Aku tinggal dulu ya Ken." "Iya Wan, makasih ya." Lalu Ririn menjawab, "Iya Ken, aku sengaja ke sini. Bisa bicara bentar ya?" "Tunggu ya Rin, aku ganti baju dulu, entar kita cari tempat saja di luar."
Oke, aku tunggu. Ririn pun menunggu di teras depan pintu. Lalu dilihat sekitarnya. Rupanya ini adalah tempat kos. Berarti selama ini dia ngekos di sini. Ririn tak habis pikir nih. Beliin rumah aku kemarin bisa, namun kenapa ya dia kos? Tak beberapa lama Kenshin pun membuka pintu. Ayo Rin, kita keluar. Kenshin sambil menutup pintunya. Lalu bersama Ririn ia berjalan bersama. Melas banget deh mereka jalan kaki. Temannya yang tadi melihat itu lalu berkata, Ken, kamu mau kemana nih? Keluar duluan, jawab Kenshin. Kalau gitu pakai aja motorku ini. Masa kamu anterin cewek naik angkutan sih? Nih kamu pakai aja motornya. Bensinnya penuh, gak usah diisi ya. Entar aku repotin Wan, Kenshin bicara. Ala aku yang terima kasih Ken. Motorku udah kamu betulin jadi enak gini. Dulu ganti spare part pula. Udah ini kamu pakai aja. Kamu pakai sampai pagi juga gak apa kok. Ada aja kamuan. Kenshin menyahutnya. Terlihat Ririn yang membawa tas dan masih memakai seragam kerja. Telah bersiap naik ke motor yang dipegang Kenshin. Lalu temannya bilang pada Ririn, maaf ya mbak, motornya ini butut. Cuman ini saja aku yang punya. Ririn pun menjawab, ini pun juga gak mengapa mas. Akhirnya Kenshin pun berangkat bersama Ririn untuk pertama kalinya. Mereka naik motor bersama. Setelah beberapa waktu, Kenshin berhenti di rumah makan sederhana. Kamu kan baru pulang Rin, kita makan aja dulu ya. Sambil menunggu pesanan, Kenshin bertanya pada Ririn. Rin, kamu kok tahu tempatku? Ririn pun lalu membuka tasnya dan menunjukkan surat lamaran itu. Lalu Kenshin pun bertanya, Lorin, ini kok ada di kamu? Iya, kebetulan tadi aku disuruh Mbak Niken pindahin ini. Ririn gak bilang pada Kenshin kalau sebenarnya ia disuruh buang itu ke tempat sampah. Ririn pun bertanya pada Kenshin, apa kamu mau kerja di situ ya Ken? Kamu mau jadi cleaning service lagi? Terus kerja di tempat lamamu gimana? Kenshin tidak menjelaskan lebih detailnya. Aku pindah ajarin. Kenshin baru sadar rupanya. Lorin, aku kok baru tahu nih ya. Kamu kerja di situ. Berarti ini kebetulan banget. Kapan kamu kerja di situ? Ririn mau menjelaskan, namun terjeda karena pesanan telah hadir. Di tengah itu, Ririn malah menjadi bimbang. Tidak seperti yang ia kira. Pekerjaannya akan berjalan lancar. Sebenarnya ia ingin keluar dari tempat kerjanya itu. Namun ia merasa khawatir akan membuat perasaan ibunya menjadi sedih. Baru kerja kok keluar, pasti ibunya akan bertanya, lalu menanyakan pula alasannya. Akhirnya ia pun hanya bisa menahan keresahannya. Kenshin yang melihat Ririn termenung tak juga makan. Lalu bertanya padanya, Rin, kamu kok jadi melamun gitu? Ririn menjawab, gak Ken, emang kamu serius pingin kerja di situ ya? Iya, tadi aku udah interview dan besok mulai kerja. Jadinya kita nanti satu tempat kerja Rin. Cuman aku bagian cleaning service-nya. Kamu bagian apa ya Rin? Ririn pun menjawab, aku bagian admin Ken. Tapi rasanya di tempat itu agak rada gak enak gitu. Bener sih kerjaku cuman ngentri data. Tapi mesti ada hal yang tak sesuai. Kadang disuruh manipulasi laporan sama atasan. Rasanya gak enak banget Ken. Masa yang gak ada diada-adain. Ririn tanpa sadar berucap hal penting dan curhat pada Kenshin. Kenshin yang mendengar itu tentu saja menyimaknya dengan serius. Lalu Kenshin bertanya pada Ririn, terus kamu maunya gimana Rin, pindah kerja gitu? Ririn menjawab, sebenarnya aku mau keluar Ken, tapi khawatir entar ibuku jadi sedih. Kenshin yang sambil memegang gelas minuman di meja, lalu berkata, kamu kerja aja di situ dulu Rin. Udah kamu jalanin aja sementara ini. Entar mereka itu yang menaruh hormat ke kamu. Maksudnya apa ya Ken? Ririn bertanya. Lalu Kenshin menjawab, dia menaruh hormat karena kamu jujurlah. Padahal maksudnya bukan itu. Entah ada rahasia apa yang disimpan Kenshin. Lalu Kenshin bicara lebih lanjut. Kita nikmati ajarin kerja itu. Kan ada aku besok kerja di situ juga. Ririn pun tersenyum. Meski tak sebegitu tahu maksudnya Kenshin. Tak lama kemudian mereka meninggalkan tempat itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.